Assalamualaikum sahabat. Industri dan transportasi menghasilkan karbon dioksida. Emisinya, bersama gas lain, menyelubungi bumi dan memerangkap radiasi matahari. Dunia memanas lebih cepat dan terjadi perubahan iklim. Ini disebut efek gas rumah kaca. Mobil dan motor dijadikan salah satu tersangka. Knalpotnya dituding menyumbang 40% dari total emisi karbon. Solusinya, dunia mempromosikan kendaraan listrik. Jerman, Prancis, dan Inggris memberi subsidi dan pembebasan pajak untuk mobilitas listrik. Nikel, yang menjadi salah satu elemen pentingnya, tiba-tiba jadi primadona. Indonesia ketiban durian runtuh. Lebih 50% cadangan dunia, ngumpul di Sulawesi, Maluku, dan Papua Barat. Mata dunia melotot ke Indonesia. Biji nikel Indonesia umumnya jenis laterit, sering disebut kelas 2. Dengan teknologi konvensional, RKIF, kadarnya cocok untuk stainless steel. Untuk menjadi bahan baterai, perlu teknologi lebih maju, seperti HPAL. Tapi, pengusahanya tidak mau ribet, jual biji mentah lebih mudah. Tinggal urus izin, sogok jika perlu, cangkul pakai ekskavator, proses sedikit, dan ekspor. Tidak butuh banyak pekerja. Tiongkok, tidak banyak sumber di negaranya, impor gila-gilaan. Mumpung harganya murah meriah. Mereka mengolahnya, dan ekspor kembali produk jadi, stainless steel dan kendaraan listrik. Pemerintah Indonesia, dapat pajak ekspor dan pajak lainnya, tapi tidak begitu besar. Mungkin, bahkan tidak cukup untuk perbaiki jalan rusak dan recovery lingkungan. Dan tidak ada nilai ekonomi lain. Tahun 2014, dikeluarkan Undang-Undang, ekspor bahan mentah nikel dilarang. Industri stainless steel dan bahan baterai harus dibuat di Indonesia, sehingga semua biji nikel bisa dikonsumsi. Nilai ekonomi yang didapat akan jauh lebih besar. Peluang dibuka kepada semuanya, termasuk Uni Eropa. Berbagai kemudahan diberikan, keringanan biaya impor, pajak, insentif daerah, dan akses. Pengusaha lokal cari berbagai alasan untuk tidak bangun industri. Mereka sudah terbiasa enak dengan jual bijinya saja. Akibatnya, bahan mentah tetap berlebih, masih harus ekspor. Pengusaha Tiongkok kemudian menyerbu, masuk ke Morowali dan Konawe. Fasilitas industri pengolahan nikel dibangun, smelter, pembangkit listrik, pelabuhan, bandara, perumahan karyawan, dan lainnya. Puluhan ribu karyawan terserap. Dan Indonesia tadinya importer, sekarang salah satu eksporter stainless terbesar dunia. Uni Eropa kaget, dan mungkin menyesal, kenapa teknologinya dulu diberikan ke Tiongkok. Tahun 2020, pemerintah melarang total ekspor biji mentah. Pengusaha Cina telah mendominasi smelter di Indonesia. Karena tidak boleh ekspor, biji nikel harus dijual ke mereka. Setelah diproses, produk setengah jadi, nikel pig iron, atau ferronikel, tetap diekspor ke Cina. Secara gabungan, Cina dan Indonesia sekarang mendominasi 80% nikel dunia. Uni Eropa tambah panik. Industrinya sekarang tergantung sama Ci-Indonesia, istilah mereka untuk Cina-Indonesia. Apakah artinya Indonesia berhasil mengelola nikel? Tergantung sama siapa kita bertanya. Yang ketiban tirisan cuan atau pro pemerintah, bilang sukses besar. Pemerintah berhasil memberikan nilai tambah, dan efek multiplikasinya besar sekali. Meski yang dijual baru barang setengah jadi, pertumbuhan ekonomi terjadi secara nasional dan lokal, dan masyarakat ikut menikmati. Sedangkan oposisi, atau yang berseberangan dengan pemerintah, bilang sebaliknya. Indonesia dikadalin, pejabat menjual negara, Cina untung besar, pekerjanya ikut menyerbu. Tenaga kerja lokal dibayar rendah, dengan kondisi kerja buruk, tanpa standar keselamatan. Masyarakat sekitar tambang tetap sengsara, tambah miskin, cuma nonton jalan rusak, lubang-lubang besar, dan polusi berat habitatnya. Area pertambangan biasanya tidak dipulihkan, mengakibatkan banjir dan tanah longsor. Masyarakat membayar harga, untuk kemakmuran pengusaha dan industri.
Sahabat, nikel memang jadi dilema. Jika hilirisasi dilakukan dengan benar, nilai ekonominya sangat besar. Indonesia punya satu pendukung besar untuk maju, seperti negara industri lain, yang rakyatnya makmur karena ekspor barang jadi. Di sisi lain, eksploitasi tambang apapun selalu merusak lingkungan, memunculkan masalah baru bagi warga setempat dan ekosistem alam. Kondisinya jadi lebih buruk kalau pejabatnya tidak peduli dan mudah dibeli. Pelaku industri biasanya lebih murah menyogok penguasa ketimbang beroperasi mengikuti standar lingkungan hijau. Perlu disadari, semua alat modern yang digunakan saat ini, seperti mobil, motor, HP, laptop, rumah, pesawat, MRT, dan lainnya, dibuat dari unsur-unsur yang diambil dari bumi. Tambangnya tersebar di seluruh dunia. Ada negara yang lingkungannya rusak berat, masyarakatnya tetap miskin dan menderita. Tapi ada juga yang mampu menambang dan mengolah dengan ramah lingkungan, lahannya hijau kembali, dan warganya sejahtera. Kesimpulannya, apakah membawa manfaat atau mudarat, sangat tergantung sama pejabat dan kepedulian masyarakat. Suara kritis warga, yang paham dan terlibat langsung dengan prosesnya, sangat diperlukan untuk ikut mengendalikan pelaku industri nakal dan pejabat korup. Terima kasih sahabat telah menonton. Tetap jaga kesehatan, nikmati dan syukuri anugerah hidup ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.